Saya akan melanjutkan seri hermeneutics, masih tetap dalam session yang pertama, tapi ini adalah bagian yang ketiga. Dan poin 3 juga, saya akan memberikan bukti-bukti bahwa Alkitab kita itu adalah firman Allah. Pertama-tama pada poin A, ini pengakuan dari dalam Alkitab itu sendiri. Tidak ada gunanya kalau misalnya saya bisa memberikan bukti-bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tapi kalau Alkitabnya sendiri tidak mengakui dirinya sebagai firman, maka itu percuma. Jadi yang pertama ini memang ditinjau dari sudut orang luar, ini tidak meyakinkan mungkin, karena Alkitab mengakui diri sendiri. Tapi tetap ini sesuatu yang penting, karena bukti-bukti yang lain harus disertai dengan pengakuan dari Alkitab sendiri bahwa Alkitab itu memang adalah firman. Dan ini beberapa pengakuan dari dalam Alkitab itu sendiri. Yang pertama, dalam Alkitab berulang kali dikatakan Allah berfirman. Saya akan melihat 1-2 saja ya, Yeremia pasal 1 ayat 2, 4, dan 7. Mari kita melihat. Yeremia pasal 1 ayat 2, lalu nanti 4. Dalam zaman Yosia bin Aman Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Lalu ayat yang ke-7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, dan seterusnya. Jadi saudara, jelas ini adalah suatu pengakuan dari Alkitab sendiri. Sekarang kita melihat dalam poin yang kedua. Dalam Alkitab itu berulang kali dikatakan bahwa Allah menyuruh orang menuliskan firman-Nya. Firman-Nya yang tadi dikatakan secara verbal itu disuruh menuliskan. Mari kita melihat ini di dalam Keluaran 34 ayat 27, kelihatannya mestinya Musa. Keluaran 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi saudara, memang jelas-jelas secara eksplisit diperintahkan. Sekarang mari kita melihat yang Yeremia 30 ayat 1 dan ayat 2. Tadi kita melihat bahwa Tuhan berfirman kepada Yeremia. Sekarang disuruh dia menuliskan. Yeremia 30 ayat 1 dan 2, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Masih ada lagi sebetulnya di dalam Yeremia 36, tapi saudara bisa lihat sendiri. Saya akan mengajak saudara melihat yang ini saja, yang Rasul Yohanes, Wahyu 1 ayat 11 dan ayat yang ke-19. Wahyu 1 ayat 11, katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, Efesus ini, dan seterusnya. Lalu ayat 19 lagi, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi dia mula-mula memberikan firman secara verbal saja, kata-kata, tetapi lalu orang yang menerima disuruh menuliskannya di dalam sebuah kitab. Ya, yang disebut kitab itu pada saat itu tentu bukan kitab tulis seperti zaman sekarang. Tentu menggunakan bahan yang ya primitif gitu ya. Tapi yang jelas disuruh menuliskan itu jelas pasti. Jadi ini hal yang kedua. Yang ketiga, kalau kita membaca Roma pasal 3 ayat 1 dan 2. Secara jelas dan eksplisit disebutkan bahwa Alkitab, dalam arti Alkitab Perjanjian Lama ya, adalah firman Allah yang dipercayakan oleh Allah kepada orang Israel atau Yahudi. Kita melihat dalam Roma 3, 1 dan 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi kepada orang-orang Yahudi dipercayakan firman Allah.
Mereka hanya punya PL, belum ada PB, tetapi tetap itu sudah disebutkan sebagai firman Allah. Sekarang poin yang keempat, saudara. Kata-kata nabi atau penulis perjanjian lama dianggap sebagai kata-kata Tuhan atau Roh Kudus. Ini cuma contoh saja, saudara ya. Mungkin ada banyak sebetulnya kalau mau diberikan, tapi saya berikan hanya beberapa saja. Yang pertama, contoh poin A ini kita membandingkan dua teks. Yesaya 7:14 dengan Matius 1 ayat 22. Di dalam Yesaya 7, saya bacakan mulai ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi ini berkatalah Nabi Yesaya. Dia mendapatkan nubuat dari Tuhan dan dia mengatakan itu. Lalu saudara, pengenapannya dalam Matius pasal 1 ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Memang oleh Nabi Yesaya tadi, tetapi di sini dikatakan yang difirmankan Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi saudara, jelas bahwa kata-kata di sini mengutip kata-kata dari atas tadi. Cuma yang tadi dikatakan Nabi Yesaya, dan sekarang dikatakan difirmankan Tuhan oleh Nabi. Berarti omongan Nabi Yesaya itu adalah firman dari Tuhan. Sekarang kita poin B, kita melihat contoh yang kedua. Kita membandingkan dua teks lagi. Yang pertama adalah Matius 95 ayat 7b sampai dengan ayat 9. Dan yang kedua nanti kita lihat Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Mari kita baca yang pertama, Mazmur 95 7b sampai 9. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Kalau dilihat dari baca surah mulai ayat 1, tidak dikatakan siapa-siapa mengatakan, maka ini kata-kata pemazmur yang menuliskan Mazmur 95, siapapun dia adanya. Tapi sekarang sudah melihat teks ini dikutip dalam Ibrani pasal 3. Dan itu mulai ayat 7b ini ya. Sama-sama birunya itu kutipan dari atas. Tapi pada ayat 7a-nya dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku, memang yang 40 tahun lamanya ini tidak ada, tapi ini ditambahkan dan tidak ada masalah. Ya, tetap memang sisi mau memotong itu tidak ada, di sini tidak diberikan, di sini diberikan, itu tidak ada masalah. Dan memang Israel di padang gurun 40 tahun. Tapi poin saya yang di atas ini kata-kata pemazmur. Tapi yang di sini dikatakan itu dikatakan Roh Kudus. Berarti kata-kata pemazmur tadi jelas adalah firman Tuhan. Jadi ini sudah saya berikan beberapa contoh ya. Dan ini sebetulnya bukti-bukti dari dalam Alkitab itu sendiri. Sekarang poin B, saudara. Kita masuk dalam bukti-bukti yang lain yang sebetulnya menurut saya ini lebih kuat ya argumentasinya dan lebih mendukung kita kalau kita misalnya masih meragukan atau apapun. Ini satu argumentasi yang cukup kuat kalau kita mau betul-betul memikirkan secara fair. Ya, ini bukti-bukti lain. Pertama, saudara, Alkitab itu bisa bersatu dan harmonis. Padahal Alkitab ditulis dalam jangka waktu 1500 sampai 1600 tahun. Mulai dari zamannya Musa, itu pada sekitar 1500 sebelum Masehi, sampai Rasul Yohanes pada sekitar akhir abad pertama Masehi. Berarti antara 1500 1600 tahun, dan penulisnya itu kurang lebih 40 orang. Saya katakan kurang lebih.
Karena memang ada penulis-penulis dari kitab-kitab tertentu yang tidak diketahui. Kalau dalam perjanjian baru misalnya surat Ibrani, sekalipun orang-orang kuno menganggap penulisnya adalah Paulus, orang-orang modern yakin bukan Paulus karena semua surat Paulus diberikan pendahuluan dari Paulus dan sebagainya. Tapi surat Ibrani tidak ada. Nah, siapa yang menulis surat Ibrani tidak bisa dipastikan. Ada yang menduga adalah Apolos, tetapi itu cuma dugaan. Kepastian tidak bisa. Lalu kalau kita melihat kitab-kitab dalam perjanjian lama, saya tidak tahu kitabnya apa saja, tetapi saya tahu ada lebih banyak lagi kitab perjanjian lama yang tidak diketahui siapa penulisnya. Karena itu di sini saya katakan cuma kurang lebih 40 orang. Ya, anggap saja 40. Dan 40 itu saudara, pertama mereka hidup pada zaman yang berbeda. Tentu ada yang sejaman. Kalau Matius dengan Markus dengan Lukas dan Yohanes itu sejaman dan sangat mungkin mereka kenal. Tetapi ada yang hidup pada zaman yang berbeda. Musa misalnya dibandingkan dengan Matius, nah ini hidup pada zaman beda 1500 tahun. Lalu poin B, 40 orang itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Ada mungkin yang latar belakangnya sama, misalnya Petrus dengan Yohanes itu sama-sama tukang pancing ikan gitu ya, nelayan lah ya. Tetapi ada yang latar belakangnya sangat berbeda. Ada yang petani, kalau tidak salah itu Amos kalau saya tidak salah. Gembala, lalu itu adalah Daud sebelum dia jadi raja. Terus Nabi tentu saja banyak, Yesaya dan sebagainya. Nelayan, para murid itu ada yang nelayan, raja, bisa Salomo, bisa Daud, dan entah siapa lagi. Lalu saudara, poin C, banyak yang tidak kenal satu sama lain. Jadi sangat banyak yang tidak kenal satu sama lain karena mereka hidup pada zaman beda jangka waktu 1500 atau 1600 tahun. Jadi paling yang mereka kenal adalah penulis yang dekat dengan mereka, sejaman dengan mereka. Tapi yang sudah tidak sejaman, mereka sudah mati baru penulis itu muncul, sudah tidak mungkin mereka kenal. Nah sekarang saudara, tapi bagaimana mungkin 40 orang menulis dan 40 orang itu memenuhi A, B, dan C ini, tetapi Alkitabnya bisa bersatu dan harmonis. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak masuk akal. Saya berikan ilustrasi untuk hal itu ya. Kalau saya memberikan kepada saudara, ada 40 orang dari saudara, saya kumpulkan dalam satu kelas, saya berikan 40 buku tulis kosong kepada 40 orang dari saudara. Dan saudara saya suruh tulis suatu karangan sesuka hati saudara. Saudara boleh pergi ke perpustakaan dan sebagainya, cari sumber-sumber Google atau apapun. Tapi pokoknya saya tidak mengorganisir saudara, tidak mengarahkan saudara. Saya suruh saudara membuat tulisan sesuka saudara. Nah setelah selesai, setelah beberapa waktu selesai, maka dikumpulkan. Kalau 40 buku itu saya akhirnya bendel jadi satu buku, apakah memungkinkan atau tidak? Ya kalau dikatakan memungkinkan sih memungkinkan, cuma jadi buku yang bagaimana begitu saja ya. Isinya pasti akan tidak karu-karuan, akan kacau. Mungkin yang satu akan bertentangan dengan yang lain, atau yang satu sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang lain. Mungkin yang satu mengatakan tentang pacarnya, dia punya pacar begini-begini. Yang satu mengatakan istrinya. Nah, pada waktu digabungkan loh, orang ini punya pacar atau punya istri, maka bertentangan. Atau sama sekali tidak ada hubungannya, yang satu cerita tentang istrinya, yang satu cerita tentang anjingnya atau kucingnya, maka sama sekali tidak ada hubungannya. Nah sekarang kalau sikonnya saya ganti, 40 orang tetap sama, saya berikan 40 kitab yang kosong, dan saya suruh menulis suatu karangan, tetapi kali ini saya mengontrol atau mengarahkan 40 orang ini. Misalnya saya arahkan si A mengarang tentang mata manusia. Si B, saya arahkan menulis tentang telinga manusia. Si C tentang jantung manusia. Si D tentang paru-paru manusia dan seterusnya. Nah setelah mereka selesai semua dan bukunya saya kumpulkan dan jadikan satu, maka memungkinkan sekali. Mungkin menjadi buku yang namanya biologi gitu ya.
Apa bedanya saudara yang kasus pertama dan kasus kedua? Yang kasus pertama saya suruh mereka tulis sesuka mereka. Yang kasus kedua saya kontrol, saya arahkan mereka menulis tentang apa. Jadi saudara, kalau hasil dari 40 penulis Alkitab itu bisa dibukukan dan menjadi satu buku yang bersatu dan harmonis, maka sesuai dengan ilustrasi tadi, pastilah ada satu orang yang menguasai, mengontrol, dan mengarahkan ke 40 penulis tersebut. Tidak bisa tidak. Nah sekarang saudara, persoalannya siapakah satu orang ini yang bisa menguasai, mengontrol, dan mengarahkan 40 orang, padahal 40 orang ini hidup pada jangka waktu 1500 sampai 1600 tahun. Hanya ada satu orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan itu hanya Allah sendiri. Karena ingat jangka waktunya yang sepanjang ini. Jadi saudara, fakta bahwa Alkitab itu bersatu dan harmonis, itu menunjukkan pasti ada satu orang di atas, dan itu adalah Allah. Memang mengatakan Allah sebagai orang itu salah ya, cuma saya tidak punya istilah untuk dia. Satu apa lalu itu ya, makhluk juga salah, jadi saya terpaksa menggunakan istilah orang atau makhluk atau apapun. Pasti ada satu pokoknya yang mengendalikan, dan tidak bisa tidak, itu adalah Allah sendiri. Kalau ada orang mengatakan yang mengatakan Alkitab itu bersatu itu siapa? Yang mengatakan Alkitab itu harmonis itu siapa? Saudara, memang ada kontradiksi-kontradiksi, itu saya akui. Tetapi itu terjadi karena kesalahan penyalinan. Kita tidak mempunyai Alkitab aslinya. Seandainya kita punya Alkitab aslinya, saya yakin kontradiksi-kontradiksi yang sungguh-sungguh itu tidak mungkin ada. Yang kelihatan sebagai kontradiksi itu bisa ada, tetapi itu bisa diharmoniskan. Dan kalau harmonis dalam arti tujuannya, saya kira seluruh Alkitab jelas ya. Perjanjian lama itu semua mengarah menubuatkan tentang Kristus yang lalu digenapi dalam perjanjian baru. Jadi seluruh Alkitab itu boleh dikatakan bisa disebut kristosentris, berpusatkan Kristus. Jadi saudara, itu yang saya maksud dengan harmonis. Betul-betul berpusatkan pada Kristus. Dan karena itu kalau ada orang berkhotbah dan Kristus itu tidak pernah dibicarakan, saya pikir orang itu tidak membicarakan tentang Alkitab. Karena kalau dia membicarakan Alkitab secara benar, Alkitab itu kristosentris. Bagaimana bisa dia tidak pernah bicara tentang Kristus? Itu aneh. Tapi coba perhatikan, ada banyak orang khotbah, berulang-ulang khotbah, Kristusnya tidak pernah disebutkan dan tidak mengarah kepada Kristus, ngomong hal-hal yang lain, banyak dongeng, banyak kesaksian, atau bicara tentang moral, etika, tapi Kristusnya tidak dibicarakan. Ini kelihatannya khotbah dan mungkin disebut khotbah, tapi sebetulnya bukan khotbah. Kalau khotbah yang betul-betul Alkitabiah harus kristosentris, berpusatkan Kristus. Jadi saudara, itu yang saya maksud dengan Alkitab itu bisa bersatu dan harmonis. Mesti ada satu yang mengendalikan 40 penulis itu. Dan itu hanya adalah Allah sendiri yang memungkinkan. Dan kalau Allah yang memang mengarahkan, maka sekalipun 40 orang menulis, tapi karena semua diarahkan oleh Allah, maka tulisan mereka adalah firman Allah. Bukti yang kedua saudara, Alkitab itu tidak bisa habis dipelajari. Ini Alkitab ini sebetulnya kalau dikatakan tebal ya tebal. Tapi kalau dikatakan tidak tebal ya tidak tebal, tergantung dibandingkan dengan buku apa. Dibandingkan dengan buku biasa yang tipis-tipis ya Alkitab kita itu tebal. 1189 pasal. 66 kitab yang dijadikan satu. Tapi saudara, kalau Alkitab misalnya dibandingkan dengan Encyclopedia Britannica, Alkitab itu tipis. Tidak tahu berapa puluh volume Encyclopedia Britannica itu. Jadi saudara, banyak buku yang jauh lebih tebal dari Alkitab. Nah sekarang saudara, kalau saudara mempelajari buku lain,
Bagaimanapun tebalnya buku itu, maka pada suatu saat kalau saudara tekun dan rajin, maka buku itu akan habis dipelajari. Dan pada waktu buku itu habis saudara pelajari, saudara tetap belajar buku itu saja, maka saudara tidak akan bisa menambah pengetahuan apa-apa lagi dari buku itu. Karena memang sudah selesai dipelajari. Sebagai contoh saudara, dulu pada waktu sekolah SD, mungkin pakai buku waktu zaman saya tidak ada matematik disebut berhitung ya. Berhitung jilid 1. Bahasa Indonesia mungkin jilid 1 juga, saya tidak tahu lah nama-namanya, saya tidak ingat. Nah kalau pada waktu saya naik ke kelas 2, buku jilid 1 yang sudah selesai dipelajari tetap digunakan lagi. Apakah saya akan menambah pengetahuan dari mempelajari ulang buku jilid 1 yang sudah selesai itu? Saya tidak akan tambah pintar saudara. Dalam jilid 1 berhitung diajari bagaimana tambah kurang. Sudah bisa, masuk kelas 2 tetap diajari tambah kurang. Tidak diajari kali atau bagi. Maka saya tidak akan maju dalam pengetahuan. Jadi semua buku, pokoknya yang mempelajari ini orang yang pintar, rajin, tekun, maka pada suatu saat buku itu habis dipelajari. Dan pada waktu dipelajari ulang, saudara tidak akan bisa menambah pengetahuan apa-apa lagi dari buku itu. Tetapi saudara, Alkitab ini buku yang istimewa. Alkitab bukan dipelajari 1-2 orang, tapi dipelajari oleh jutaan atau mungkin puluhan juta atau ratusan juta atau mungkin miliaran manusia selama ribuan tahun. Kalau PL-nya sudah mulai sejak zaman Musa, ya 5 kitab Musanya, dan terus PL bertambah sampai kira-kira 400 tahun sebelum Kristus. Dan itu pada zaman Kristus dipelajari lagi seluruh PL sudah. Lalu abad pertama tambah dengan PB, dan PB sampai sekarang antara tahun sekitar 100 sampai abad 20. Jadi hampir 2000 tahun. Miliaran manusia mungkin di seluruh dunia, pasti ada yang goblok, tapi yang pintar pasti banyak. Tetapi saudara, tidak ada satu orang pun yang waras yang mengatakan atau mengklaim dia sudah tamat belajar Alkitab, sudah selesai, sekarang dia butuh Alkitab jilid 2, karena kalau Alkitab jilid 1 ini dia pelajari terus, dia tidak tambah pengetahuan apapun. Tidak ada saudara, kecuali dia gila. Orang waras tidak ada satupun. Ada mengatakan bahwa kalau buku lain itu seperti bak mandi atau kolam renang kalau baknya besar. Bak mandi atau bahkan kolam renang sekalipun besar, tapi kalau terus diceduki terus ya, diambil dengan gayung begitu ya, ambil buang, biarpun itu kolam renang, tapi kalau saudara ambil dan buang terus, maka mungkin butuh waktu lama, tetapi tinggal tunggu waktu. Lambat atau cepat, airnya akan habis. Kolam renang mungkin butuh 1 bulan mungkin, atau kalau tidak lebih, tapi saudara ambil terus akan habis. Itu buku biasa saudara, seperti bak. Kalau bukunya besar tebal ya dia bak besar, tapi belajar terus akan habis. Tapi Alkitab bukan seperti bak. Alkitab ini buku istimewa, dia seperti sebuah sumber. Saya tidak tahu dekat daerah saudara ada sumber apa. Di sini di daerah Pasuruan kalau tidak salah tempatnya ada sumber yang namanya Umbulan. Dan air dari Surabaya sebagian diambil dari Umbulan itu. Saudara, coba saudara pergi ke sana dan cidui sumber itu sak sukanya saudara. Saya kepingin tahu sampai saudara jenggotan, sampai punya anak, punya cucu, punya buyut, sampai saudara mati. Seandainya ada reinkarnasi, saudara reinkarnasi 500 kali, sumber itu tidak akan pernah habis. Itulah Alkitab.
saudara pelajari bagaimanapun, rajin dan tekun, saudara pintar, daya ingatnya luar biasa, tetap saudara diambil terus, tidak akan pernah habis. Bahkan teks yang sama yang sudah pernah kita pelajari lagi, kita tetap bisa mendapatkan hal yang baru. Apalagi pada sikon yang baru, kita lalu bisa menemukan arti-arti yang baru yang cocok untuk sikon kita pada saat itu, yang dulunya pada waktu sikonnya berbeda, kita tidak mendapatkan. Jadi kalau saudara belajar Alkitab dengan benar, sekalipun memang di satu sisi saudara akan makin lama makin ngerti, makin lama makin banyak mengerti tentang Alkitab. Tetapi anehnya, saudara tetap akan melihat bahwa makin banyak juga hal-hal yang belum saudara mengerti tentang Alkitab. Ngerti ya? Jadi kalau saudara belum tahu apa-apa tentang Alkitab, saudara lihat Alkitab. Rasanya saudara melihat sebuah sumur yang kedalamannya 1 meter gitu ya. Oh, Alkitab cuma cerdak kecil kok, enggak banyak kok. Lalu saudara belajar, ini setara dengan masuk ke dalam sumur itu yang tadi 1 meter, saudara masuk 40 cm. Nah mestinya setelah masuk 40 cm, saudara melihat oh sisa sumur itu tinggal 60 cm. Tapi ternyata tidak. Pada waktu saudara masuk 40 cm, dasarnya turun 50 cm. Jadi akhirnya saya melihat yang belum dipelajari 1,10 meter. Saudara masuk lagi 20 cm lagi, berarti saudara masuk 60 cm. Dasarnya turun 30 cm. Saudara melihat yang tidak atau belum dipelajari, belum ngerti, makin banyak. Saudara boleh serajin apa baca Alkitab. Saudara boleh serajin dan setekun apa mempelajari, menggali Alkitab pakai buku tafsiran apapun, bagaimanapun. Dan saudara boleh pintar, punya daya ingat yang luar biasa seperti komputer. Saudara tidak akan pernah selesai mempelajari Alkitab secara tuntas. Dan sekarang perhatikan poin ini ya, bagian ini. Manusia tidak bisa mempelajari Alkitab secara tuntas, apalagi mengarangnya. Mempelajari tuntas saja tidak bisa, kok ngarang itu dari mana? Jadi mengatakan Alkitab dikarang oleh manusia, menyamakan Alkitab itu dengan buku-buku yang lain, merupakan hal yang tidak masuk akal. Karena manusia tidak ada yang bisa mempelajari secara tuntas, apalagi mengarang Alkitab tersebut. Yang menulis memang orang, tapi orang yang dikuasai oleh Tuhan, diarahkan sehingga yang terjadi adalah firman Allah dan bukan firman manusia. Sekarang saya memberikan bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga ini satu bukti yang sangat-sangat kuat. Dan kalau saudara sudah sering mendengar khotbah saya, tentu saudara tahu. Ini sangat sering saya tonjolkan karena ini terlihat sebagai keunggulan yang luar biasa dari Alkitab. Terlihat menyolok gitu ya. Yang 1 dan 2 tadi keunggulan juga. Tetapi orang bisa membantah atau apapun karena tidak terlalu menyolok. Tapi yang sekarang ini saudara, poin yang ketiga, semua nubuat atau ramalan. Sebetulnya nubuat itu artinya tidak harus ramalan saudara ya. Nubuat itu sebetulnya bisa berarti ajaran apapun. Bisa meramal, tapi belum tentu merupakan ramalan. Jadi bisa ajaran merupakan teguran atau penguatan atau apapun. Pokoknya ajaran sebetulnya. Tetapi sudah kayak salah kaprah bahwa nubuat selalu diartikan sebagai ramalan. Maka saya di sini menggunakannya dalam arti yang sudah salah kaprah itu. Semua nubuat dalam Alkitab terjadi dengan tepat. Padahal saudara, dalam Alkitab itu nubuatnya itu luar biasa banyak ya. Saya tidak pernah tahu jumlahnya, tidak pernah berusaha ngitung. Kalau berpuluh-puluh jauh pasti di atasnya. Beratus-ratus mungkin, beribu-ribu saya tidak tahu. Tetapi ratusan itu saya yakin. Dan saudara, semua nubuat atau ramalan dalam Alkitab itu terjadi dengan tepat.
Tidak ada yang terjadi tapi meleset sedikit saja, tidak ada. Nah, saudara perlu ingat bahwa manusia itu bisa meramal juga. Dan manusia bisa meramal ini dengan dua hal ini. Pertama, manusia bisa meramal dengan ilmu pengetahuan. Betul-betul ilmu pengetahuan, sains ya. Misalnya saudara, ada ramalan cuaca. Kalau di Amerika itu ada badai mendatang, jauh sebelum badainya nyampe mereka sudah tahu, saudara. Wah, di sini muncul badai. Levelnya sekian, arahnya sekian, kira-kira tanggal sekian akan sampai di pantai ini. Tapi saudara, kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak cocok. Karena badai itu bisa di tengah jalan yang arahnya tadi misalnya ke barat laut begitu, tahu-tahu berubah arahnya ke timur laut. Jadi dipikirkan akan sampai ke pantai A, tahu-tahu sampainya ke pantai B. Bahkan juga kekuatan dari badai itu diperkirakan, wah ini kalau melintasi laut akan menambah kekuatannya sampai di sana akan menjadi level 5 dan sebagainya. Ternyata dia meningkat sampai 4, tahu-tahu anjlok. Sampai di daratan level 1 atau level 2. Itu salah seperti itu sering terjadi. Tapi bisa tepat. Lalu misalnya contoh yang lain, ramalan akan terjadinya gerhana. Bolak-balik ya, kayak sudah di Indonesia barusan ini saja terjadi gerhana matahari cincin dan sudah dinubuatkan, sudah diramalkan jauh sebelumnya. Pada saat ini jam sekian kira-kira di tempat ini akan terlihat gerhana matahari cincin. Bisa meleset, pasti bisa. Melesetnya mungkin dalam bilangan beberapa detik atau beberapa menit, pasti bisa. Lalu ramalan dari dokter misalnya tentang umur seseorang. Kalau dokter memeriksa seseorang dan dia lihat, waduh orang ini sakit berat, kanker yang parah, sudah stadium 4, dan dokternya bilang, ya saya berikan 3 bulan. Tidak akan lebih dari itu. Tapi saudara, ramalan yang seperti ini memang bisa terjadi, tapi bisa juga meleset. Tahu-tahu orang yang mengalami mukjizat dan orangnya disembuhkan. Atau mengalami apapun yang lain, umurnya bukan 3 bulan tetapi bertambah jauh 13 tahun bisa. Jadi itu ramalan dengan ilmu pengetahuan. Bisa cocok, bisa juga tidak. Meleset sedikit, pasti bisa. Meleset banyak, bisa sekali. Saya masih ingat, saya pernah sudah berapa puluh tahun yang lalu, pokoknya saya masih muda waktu itu, mendekati tanggal 31 Desember. Jadi ini pergantian tahun, biasanya orang jalan-jalan, pesta dan sebagainya. Dan diberikan suatu ramalan saudara di TV, ramalan cuaca. Dan dikatakan cuaca tanggal 31 Desember ini cerah terus. Tidak akan ada hujan. Apa yang terjadi saudara? Hujan dari sore sampai besok paginya. Sampai saya pikir kurang ajar ya, meramal ini ngawur aja, tidak karu-karuan. Tapi itulah ramalan dari manusia. Bisa, tetapi bisa gagal, meleset sedikit, bahkan meleset sangat banyak, berkebalikan total juga bisa. Sekarang poin B saudara. Manusia bisa juga meramal dengan menggunakan kuasa gelap. Dan ini macamnya banyak sekali. Misalnya penggunaan jahe langkung. Saya tidak tahu apakah semua saudara tahu jahe langkung. Jahe langkung itu pakai kayak keranjang itu ya. Keranjang kecil. Lalu dikasih di atasnya dikasih kayak orang-orangan, dikasih baju dan sebagainya, kasih kepala. Lalu dikasih kayu begitu yang ujungnya dikasih kapur atau pena atau apapun yang bisa untuk nulis pokoknya.
Nah lalu orang yang main jailangkung ini manggil setan. Kalau menurut kepercayaan mereka manggil rohnya orang mati. Dulu saya percaya, tapi sekarang tentu saja saya tidak percaya. Saya percaya bahwa yang datang itu setan, menyamar sebagai roh orang mati. Tapi dulu waktu itu tidak ngerti apa-apa. Orang-orang bilang manggil rohnya orang mati. Dan saya tidak tahu melihat secara langsung, hanya mendengar cerita-cerita tetangga saya beda 2 rumah dari saya. Itu sering main seperti itu. Karena pada waktu itu ada judi, apa itu buntut dan sebagainya begitu ya. Pokoknya orang tombok pada nomor tertentu, kalau keluar nomor itu dia menang dan sebagainya. Dan untuk tahu nomor yang akan keluar, mereka tanya sama jailangkung ini. Dan saya ingat persis ya. Satu kali teman saya yang rumahnya dipakai main jailangkung itu mengatakan, dia dorong saya untuk tombok. Tombok. Pokoknya 5775. Atau 57 atau 75. Selalu dibolak-balik seperti itu. Saya enggak mau, enggak tombok-tombokan. Besoknya betul-betul keluar saudara. Dan dia menang. Lalu pikir, wah hebat ini setannya, rohnya ini. Nanti malam panggil lagi. Kasih nomor. Gagal saudara ramalannya. Kalau cocok terus dia sudah kaya dia. Tapi yang waktu tepat itu betul-betul pasti. Dia mengatakan sendiri kepada saya nomor 75 atau 57, tapi saya tidak mau tombok dan dia tombok. Dan dia betul-betul dapat. Juga kalau saudara tahu cocing ya. Mainan cocing ini tentu semua jailangkung, cocing semua termasuk okultisme. Dan mainan cocing ini saya tidak pernah lihat ataupun ikut. Tetapi ayah saya pernah. Jadi ini kalau di Amerika dan sebagainya agak berbeda, tetapi ada miripnya. Disebut dengan Ouija board. Dan itu berupa satu papan dengan huruf-huruf A, B, C, D sampai Z. Kalau Ouija board ada yes, no. Lalu kalau tidak salah juga ada angka-angka barangkali kalau saya tidak terlalu ingat ya. Nah, lalu ada semacam dukunnya. Kalau di sini pakai coceng, di sana juga pakai coceng, tapi yang Ouija board pakai segitiga biasanya. Nanti coceng atau segitiga itu jalan sendiri. Nah, waktu ayah saya nonton permainan coceng itu, ayah saya ini seorang skeptis, dia tidak gampang percaya hal seperti itu. Beberapa orang jari telunjuknya disuruh naruh di atas coceng itu, cocengnya ditengkurapkan ya. Jadi atasnya ngadap ke bawah dan beberapa jari ini nempel di atasnya coceng itu, bagian bawah coceng itu ya, nekan gitu ya. Lalu dukunnya memberikan, siapa mau tanya? Lalu ada yang tanya, aku mau tanya ini. Saudara, coceng itu lalu jalan sendiri. Dan pada waktu ayah saya sendiri meletakkan jari di atas coceng itu, dia tahu cocengnya jalan, dia tetap tidak percaya dan dia pikir ini pasti ada jari-jari yang lain ini yang mendorong sehingga cocengnya gerak. Lalu dia tekan cocengnya, ditekan otomatis tidak bisa jalan. Tapi dukunnya tahu saudara, ada yang nekan, lepaskan. Dilepaskan, jalan lagi cocengnya. Lalu saudara, satu persatu jari-jari itu lepas, ditarik oleh orangnya. Sampai tinggal jarinya ayah saya sendiri. Dan cocengnya tetap jalan. Jadi cocengnya jalan pindah dari huruf ke huruf. Lalu huruf ke huruf itu membentuk kalimat yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang ditanyakan. Setelah semua jari pergi, tinggal jarinya dia sendiri dan cocengnya tetap jalan, baru ayah saya percaya, wah ini sungguh-sungguh. Jadi saudara, itu memang bisa.
Laki-laki ini okultisme pasti pakai kuasa gelap, jadi jangan main-main dengan hal-hal seperti ini. Lalu hal yang lain saudara, ramalan dengan melihat garis tangan atau seringkali disebut guamia. Ya, tangan semua orang ada garisnya. Dan ada orang yang memang ahli guamia meramal semacam demikian. Ayah saya pernah cerita tentang ada seorang tukang guamia. Dia datang pada seorang di suatu rumah, orang itu perempuan. Dan dia tawarkan, mau saya guamia, saya ramal. Perempuan itu bilang, nah, enggak usah lah, enggak perlu. Tapi tukang guamia desek terus, ayo saya ramal. Akhirnya perempuan itu bilang, oke, silakan ramal. Ini terjadi sungguh-sungguh sana. Dan pada waktu diramal, tukang guamia melihat telapak tangan perempuan itu keduanya. Lalu dia meramalkan, suamimu akan pergi jauh. Hanya itu saja ramalannya, dan dia berkata 6 bulan lagi aku akan kembali untuk membuktikan ramalanku betul atau tidak. Waktu perempuan ini mau membayar, dia tidak mau dibayar. Dan 6 bulan lagi betul-betul dia datang. Betulkah ramalanku? Perempuan telah menjawab, ya betul. Suamiku pergi jauh. Dia meninggal dunia. Itu sebabnya si tukang guamia dibayar tidak mau. Dia tahu suaminya bakal mati, dia tidak mau uangnya perempuan itu. Dia melihat dengan jelas. Dan hati-hati dengan main guamia ini saudara. Ada orang yang mengatakan, aku cuma main-main. Tak ramal. Aku main-main kok, aku gak sungguhan, aku gak serius. Itu terjadi di fitness center saya. Dan banyak yang menunjukkan, dia pura-pura ngeramal gini-gini. Dan dia mau ramal saya bilang, enggak. Ayolah itu cuma gini, enggak. Ngotot. Saya kalau sudah ditesuk, saya ngotot. Saya enggak mau. Dia ngomongnya, dia cuma main-main, guyonan, ternyata belakangan saya tahu namanya dia memang dukun. Jadi dia ngomong pura-pura, sebetulnya bukan. Kalau saya waktu itu menyerahkan tangan saya untuk diramal, saya menjadi medium dari pekerjaan kuasa gelap. Yang jelas itu dosa. Saya tidak berkata itu bisa menghancurkan iman saya atau apa. Tetapi yang jelas itu adalah dosa. Saudara jangan main-main menyerahkan tangan saudara untuk diramal. Zaman sekarang bahkan dulu saya tidak tahu kapan itu ya, di Tunjungan Plaza itu tukang ramal itu banyak guamia banyak-banyaknya. Dulu waktu itu bayar berapa, 20.000 atau berapa, wah antri banyak sekali. Saya tidak tahu kalau zaman-zaman akhir ini bagaimana. Tapi saudara, semua ramalan ini ya, sekalipun kadang-kadang bisa secara luar biasa cocok, tetapi pasti kadang-kadang meleset, dan kadang-kadang melesetnya sangat-sangat jauh. Apakah itu melalui ilmu pengetahuan atau menggunakan kuasa gelap sama saja. Tapi saudara sekarang bedanya dengan ramalan atau nubuat dalam kitab suci. Semua, saya katakan semua terjadi dengan tepat. Memang ada yang belum terjadi. Seperti misalnya nubuat tentang kedatangan Kristus ya, untuk kedua kalinya. Tapi yang sudah terjadi, tidak ada yang meleset, apakah meleset banyak atau meleset sedikit. Tidak ada saudara. Saudara, saya berikan contoh ya. Di dalam Mazmur 22 ini ada berderatan ayat ya. 28, 9, 16, 17 dan 19. Mari kita lihat ya, Mazmur 22. Ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Masih ingat kata-kata ini kan? Diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib ya. Lalu ayat 8 dan ayat 9.
Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Lalu kita lihat lagi ayat 16, 17, dan 19. Ayat 16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ini Yesus kehausan bukan main ya. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini digenapi waktu Yesus disalib. Lalu kita lihat di dalam ayat 19-nya, mereka membagi-bagi pakaianku dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini terjadi secara sempurna. Jubah Yesus pakaiannya dibagi-bagi, jubahnya karena satu maka diundi. Lalu saudara, mari kita melihat ayat yang lain. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Tadi sebetulnya sudah kita baca ayat ini. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, sebetulnya kata-kata perempuan muda ini terjemahannya mestinya seorang perawan ya, salah terjemahan mestinya, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jelas ini nubuat kelahiran Yesus dari seorang perawan. Dan ini nubuat yang betul-betul tidak masuk akal, saudara. Banyak orang bisa memberikan ramalan. Dan gampang cocoknya karena ramalan yang diberikan ramalan yang memang kemungkinan besar bisa terjadi. Misalnya sekarang musim hujan lalu dia meramal besok malam hujan. Nah ya musim hujan besok malam hujan ya kemungkinan terjadinya itu besar sekalipun tetap bisa salah. Tapi saudara melihat Yesaya 7 ayat 14 ini ramalan nubuat yang betul-betul tidak masuk akal. Bagaimana perawan mengandung dan melahirkan anak. Itu betul-betul nubuat atau ramalan yang sangat tidak masuk akal tapi terjadi dengan sempurna. Bukan terjadinya meleset, ternyata bukan perawan. Itu sudah kawin, janda. Tidak. Atau lahirnya yang lahir bukan anak laki tapi anak perempuan atau banji. Tidak ada. Semua terjadi betul-betul dengan persis. Saudara, Alkitab itu berani memberikan ramalan yang begitu tidak masuk akal. Kalau manusia banyak, saudara. Hanya dengan menggunakan kepintarannya. Dia bisa bohongi orang seakan-akan ramalannya terjadi. Jadi bedakan ya. Ramalan yang tidak masuk akal model seperti ini. Yesaya 7:14. Dan ramalan yang masuk akal dengan gampang bisa diramalkan, dengan gampang bisa cocok. Misalnya besok hujan dan sebagainya. Atau saya pernah membaca ini cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Ada seseorang yang belajar di luar negeri di Eropa, pokoknya saya lupa negara apa, Jerman atau apa. Dan pada saat itu dia kehabisan uang untuk membiayai hidupnya di sana maupun sekolahnya. Lalu dia memutuskan untuk menjadi peramal. Tentu saja dengan menarik biaya untuk siapapun yang mau diramal. Dia masukkan iklan di koran. Siapa yang mau diramal, bayar sekian kepada dia, dan dia akan memberikan ramalan. Ternyata di luar dugaan banyak orang senang dengan hal-hal seperti itu. Dan banyak orang minta diramal dan mereka bayar. Dia tidak kenal orang-orang itu, dia cuma tahu alamatnya atau teleponnya dan sebagainya. Ada berapa puluh, berapa ratus orang tidak tahu. Dia berikan cuma satu ramalan untuk semua mereka. Mereka tidak tahu kalau satu jawaban diberikan untuk semua. Dan lalu jawaban apa?
Dia cuma mikir-mikir dan dia orang pintar. Jawabannya pokoknya sesuatu yang menyenangkan orang itu. Satu jawaban untuk semua. Jawaban yang menyenangkan orang. Nanti orang itu sendiri akan mikir-mikir, oh ini ternyata cocok. Dan memang saudara, akhirnya 60% lebih dari orang-orang yang dia ramal memberikan input pada dia, ramalannya cocok. Padahal itu satu ramalan diberikan untuk berapa puluh atau berapa ratus orang, jelas-jelas penipuan. Kalau saudara datang kepada saya dan minta diramal, saya bisa memberikan 2 macam ramalan yang hampir pasti cocok. Pertama, saya katakan dalam bulan ini kamu akan terima berkat Tuhan. Yang kedua, dalam bulan ini kamu akan alami bencana. Saudara, masa ada orang dalam 1 bulan tidak terima berkat Tuhan? Masa ada orang dalam 1 bulan tidak terima bencana? Saudara mengalami bencana apapun, kepleset kulitnya pisang kayak, wah ini bencana yang diramalkan Pak Budi, cocok ternyata. Terima berkat apapun, hanya ditakdir teman makan, bahkan wah ini tepat omongannya Pak Budi, ramalannya cocok. Itu ramalan yang murahan, yang memang banyak cocoknya daripada hendaknya, dan bisa dicocok-cocokkan ke apapun juga yang kita alami. Tapi beda sekali dengan Yesaya 7:14. Ini bukan ramalan murahan. Perawan mengandung, namanya anaknya laki, namanya Immanuel, Allah beserta kita, semua tidak masuk akal, tapi toh diramalkan. Sekarang kita lihat Mikha 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, ini menunjukkan nubuat tentang kelahiran Kristus. Bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, dari raja gitu ya, tapi raja rohani jelas. Tapi permulaannya sudah sejak purbakala. Jadi ini menunjukkan keilahian jelas, sejak dahulu kala. Jadi ayat ini menubuatkan Yesus akan lahir di kota yang namanya Bethlehem. Baik Mikha maupun Yesaya itu hidup kira-kira sejaman dan kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran Kristus. Bagaimana Yesaya bisa tahu Kristus lahir dari perawan, dan Mikha bisa tahu Kristus lahir di kota Bethlehem. Lalu kita melihat kembali lagi kepada Yesaya, ini nubuat tentang penderitaan Kristus dan sebagainya ya. Cuma teks ini seharusnya sampai dengan ayat 12, banyak yang salah terjemahan. Jadi kalau saudara membanding-bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris, saudara betulnya bisa melihat semuanya ada, sampai kebangkitannya dan sebagainya itu sebetulnya ada. Mari kita lihat saja Yesaya 53, 3-7, lalu ayat yang ke-9. 53. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit ini maksudnya penyakit rohani ya, bukan penyakit jasmani seperti banyak ditafsirkan orang. Penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh ini dari penyakit rohani. Tapi kata-kata bilur-bilurnya kita menjadi sembuh sering diucapkan dalam doa untuk orang yang sakit jasmani, itu sebetulnya salah. Mari kita lihat Yesaya 53:6, kita sekarang sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh, bisu ya, tidak ngomong apa-apa di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tidak melawan maksudnya. Jadi kalau Yesus membuka mulut untuk mengucapkan 7 kalimat itu lain. Tapi dalam konteksnya ini dia tidak melawan. Dibawa memang diam saja gitu ya. Lalu kita melihat di dalam Yesaya 53:9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saya tidak tahu ini terjemahnya benar atau tidak, tapi saudara pokoknya sebetulnya terus dibaca sampai 12, ini semua sudah pernah saya bahas secara eksposisi. Dan ini betul-betul penggenapan nubuat yang luar biasa. Penderitaan Yesus diceritakan secara mendetail, termasuk kematiannya di antara kedua penjahat. Dia dikubur di kuburannya orang kaya, bahkan kebangkitannya dan nanti ada orang-orang yang mengikut dia. Itu semua sudah dinubuatkan. Lalu satu hal lagi saudara, nubuat oleh Yesus sendiri dalam Matius 24 ayat 2. Mari kita lihat. Matius 24 ayat 2. Saya baca mulai ayat 1 supaya saudara melihat konteksnya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Mungkin nunjuk itu menunjukkan kemegahannya gitu ya, mengagumi gitu ya. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, laki-laki ini nubuat tidak masuk akal ya. Kalau terjadi kalau terjadi gempa bumi dengan skala 10 pada skala Richter, dan itu belum pernah terjadi ya. Gempa bumi dalam zaman modern setelah ditemukannya alat pengukur kekuatan gempa itu terjadi di Chili dengan skala 9,6. Belum pernah ada skala 10. Kalau terjadi gempa dengan skala 10 pun, masakan bait Allah itu runtuh sampai tidak ada satu bata menumpuk di atas bata yang lain. Itu kok tidak masuk akal sama sekali ya. Jadi kalau misalnya roboh itu lain ya. Tapi tidak satu batu terletak di atas batu yang lain, itu tidak masuk akal. Saya percaya kalau gempa skala 10, rumah saya ini roboh, hancur lebur mungkin. Tetapi sampai hancur sehingga tidak ada satu bata menempel di atas bata yang lain, saya tidak percaya. Pasti roboh bagaimanapun kena gempa, tetap dalam bongkahan-bongkahan akan ada banyak bata menumpuk di atas bata yang lain. Tapi Yesus memberikan nubuat seperti ini, tidak masuk akal. Saya pernah membaca dalam satu buku, saya sayangnya tidak ingat bukunya buku apa. Tapi penulis buku itu mengatakan, apa yang Yesus nubuatkan ini terjadi dengan sempurna. Pada waktu Romawi membakar bait Allah, bait Allah itu dilapis emasnya. Lapisan emasnya meleleh katanya dia. Dan masuk ke celah-celah batu. Dan waktu orang berusaha mendapatkan emasnya, maka batu-batunya dipecel satu persatu, dilepas batu dengan batu untuk bisa mendapatkan emasnya. Sehingga nubuat Yesus menjadi kenyataan, betul-betul bukan cuma ambruk, tetapi tidak ada satu batu menumpuk di atas batu yang lain. Saudara, jadi kita melihat bahwa di sini kita banyak ya bertemu dengan nubuat-nubuat yang sangat
ekstrim, tidak masuk akalnya. Tetapi terjadi dengan tepat sempurna. Dan ini semua membuktikan bahwa semua nubuat itu berasal dari Tuhan. Sekarang saudara, mari kita membandingkan dua kelompok ayat di bawah ini. Pertama saudara, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hanya Allah yang bisa menubuatkan atau meramalkan apa yang akan terjadi. Saya berikan beberapa teks ya. Pertama, Yesaya 41, 26, 27. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya sehingga kami mengetahuinya? Dan dari dahulu sehingga kami mengatakan benarlah dia. Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan ke orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Jadi saudara, cuma aku ini saja yang bisa, yang lain tidak bisa. Saya lanjutkan poin B, Yesaya 42 ayat 9. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritakan, ku ini Tuhan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. C, Yesaya 43, 12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku demikian firman Tuhan dan akulah Allah. Poin D. Yesaya 45, 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Yahweh, Tuhan huruf besar semua Yahweh? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Poin E, Yesaya 46, 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara, hanya Allah, tidak ada yang lain yang bisa seperti itu. Ya, kita masuk poin F, Yesaya 48 ayat 5. Maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Sekarang kelompok 2. Ayat-ayat di mana Allah itu menantang dewa-dewa atau Allah-Allah lain atau berhala-berhala atau nabi-nabi palsu mereka untuk menubuatkan atau meramalkan apa yang akan terjadi. Ini beberapa ayat lagi, poin A, Yesaya 41, 22, 23. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya, atau hal-hal yang akan datang kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Ditantang saudara ya. Lalu Yesaya 43 ayat 9. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian. Lagi-lagi saudara, ini nantang. Lalu poin C, Yesaya 44 ayat 7. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. D,
D. Yesaya 45:21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya. Biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Yahweh? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Dan E. Yesaya 47:13-15. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit. Ini kelihatannya orang-orang yang percaya bintang Anda meramal dan sebagainya itu ya. Yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Kan begitu kan ya. Tiap bulan baru, kalau bintangnya Sagittarius, nasibnya dalam bulan ini bagaimana? Capricorn, nasibnya bagaimana? Virgo, nasibnya bagaimana? Dan sebagainya. Ya, kelihatannya itu yang dibicarakan, kelihatannya. Ayat 14, sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukanlah bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan, tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Dan poin F, Yesaya 48 ayat 14. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasih Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan Tuhan kepada orang Kasdim. Jadi saudara, yang kelompok pertama hanya Tuhan yang bisa. Kelompok kedua dia tantang. Semua nabi-nabi palsu, dewa-dewa, berhala-berhala, Allah-Allah lain dan sebagainya. Dari semua itu jelas ya, bahwa hanya Tuhan yang bisa membuatkan masa depan. Berhala tidak bisa. Setan kadang-kadang bisa meramal. Sebetulnya hanya karena dia itu lebih pintar dari kita. Sebetulnya setan tidak tahu masa depan. Tapi karena kepandaiannya yang jauh di atas kita, dia dengan melihat sikon, dia bisa memikirkan ini sikonnya seperti ini, maka mestinya akan terjadi ini. Misalnya saudara, waktu Saul memanggil tukang ramal minta didatangkan roh Samuel. Dia bukan memanggil, dia datang ke tukang ramal ya. Saya sudah katakan, saya tidak percaya itu yang datang roh Samuel sungguh-sungguh. Yang datang setan, yang meramal menjadi roh Samuel. Tapi kenapa orang tanya, nubuatnya kok cocok? Kan dinubuatkan besok kamu Saul ya, dengan anak-anakmu semuanya akan bersama aku, berarti semuanya mati. Kok bisa meramal dia? Saudara, ini tidak sukar meramal ya, dalam kasus seperti itu. Karena setan begitu pintar. Dia tahu kekuatannya orang Filistin. Dia tahu kekuatannya Saul dan Israel. Dan dia tahu Allah sudah meninggalkan Saul. Tidak ada kemungkinan Saul dan anak-anaknya bisa melawan orang Filistin karena Tuhan tidak membantu mereka, mendukung mereka, tidak. Tuhan meninggalkan mereka. Jadi dia tahu Saul pasti kalah, dan dalam peperangan kalah, dia dan anak-anaknya pasti yang diinter begitu ya. Pasti yang dibunuh, nggak bisa enggak. Jadi dia katakan mesti mati. Jadi saudara, setan tidak maha tahu. Tidak tahu yang akan datang. Kecuali hanya karena dia pintar. Dia bisa memperkirakan yang akan terjadi. Dan ada kemungkinan setan bisa tahu hati pikiran orang, karena dia ini roh gitu ya. Dan juga kalau misalnya seperti tadi saya langkung yang saya ceritakan, konon kabarnya nomor yang akan keluar itu sudah diambil dan ditaruh di suatu kotak tertutup, tidak ada orang yang tahu. Tapi setan sebagai roh, dia bisa masuk ke kotak itu dan melihat nomornya kan. Jadi bisa saja dia mau memberitahukan nomornya, bisa. Kalau ternyata salah, ya karena Tuhan tidak mengizinkan.
Atau dia memang tidak mau memberitahu terus-terusan. Saya tidak tahu apapun, tapi yang jelas dia bisa masuk ke kotak dan tahu nomor berapa yang bakal keluar. Ya saudara, tapi betul-betul tahu masa depan. Setan tidak tahu. Jadi orang mau pakai kuasa gelap bagaimanapun, pasti tetap bisa salah. Jadi saudara, hanya Tuhan yang bisa, berhala tidak bisa, setan juga tidak. Dan memang saudara, kalau saudara bandingkan kitab suci kita dengan kitab suci agama lain manapun, saya tanya saudara, kalau kitab suci kita dipenuhi dengan nubuat, saya katakan puluhan, ratusan, mungkin ribuan, saya tidak tahu berapa. Sekarang saya tanya, kitab suci agama lain mana yang punya nubuat-nubuat seperti dalam kitab suci kita? Saudara, kalau urusan sejarah, kitab suci mereka ada sejarahnya, bahkan ada yang mirip dengan sejarahnya Alkitab kita. Beda pun, kalau sejarah, siapa yang bisa membuktikan sejarah punya kita yang benar dan sejarah mereka yang salah? Kita tidak bisa buktikan. Kitab suci yang lain punya ajaran, kitab suci kita punya ajaran. Kitab suci lain punya doktrin, kitab suci kita punya doktrin. Siapa bisa membuktikan itu yang salah punya kita yang benar? Tidak bisa. Tapi seandainya kitab suci agama lain semua punya nubuat, maka akan terbukti hitam di atas putih pada waktu nubuatnya salah. Kelihatan punya kita benar, kelihatan punya mereka salah, terbukti hitam di atas putih. Kalau ajaran tidak bisa, hitam di atas putih. Doktrin juga tidak bisa. Tapi kalau mereka berani memasukkan nubuat, akan terbukti hitam di atas putih pada waktu nubuat mereka salah. Makanya apakah aneh kitab suci agama lain tidak berani memasukkan nubuat? Masukkan ajaran berani. Masukkan doktrin berani karena suka dibuktikan salah atau benar. Masukkan nubuat mikir 12 kali saudara. Makanya nabi palsu yang tempo hari berani nubuat. Wow, virus corona akan habis. Nekatnya kelewat batas. Kelihatan jelas nubuatnya palsu dan salah. Jadi orang tidak sembarangan berani bernubuat. Yang berani bernubuat ini bodoh keterlaluan. Karena begitu orang bernubuat dan salah, maka orang akan tahu. Tapi dia seringkali pada waktu bernubuat ada gitu ya, nabi palsu bernubuat lalu nubuatnya salah. Oh, aku dulu tuh keliru begini. Misalnya pendirinya Saksi Yehova ya. Pendirinya Saksi Yehova itu menubuatkan 1874 tahun di mana Kristus akan datang kedua kalinya. Ternyata 1874 lewat dan Kristus tidak datang kedua kalinya. Dia salah. Tapi dia tidak tahu cari akal, ngomong dia berkata, wah dulu tuh keliru. Ada satu bilangan 40 yang belum aku masukkan ke dalam perhitunganku. Dan mestinya 1874 ditambah 40. Lalu dia menubuatkan untuk kedua kalinya. Kristus akan datang kembali tahun 1914. 1914 lewat. Dan Kristus tetap belum datang kedua kalinya. Nubuatnya salah. Dan orang ini diberikan umur yang cukup panjang oleh Tuhan. Sehingga lewat 40 tahun dia masih tetap hidup. Sebetulnya sudah salah 2 kali. Itu sebetulnya peringatan yang kelewat jelas bagi dia untuk bertobat. Tapi apa daya orang yang kadung sudah seperti itu tidak mau bertobat. Dia bahkan tidak mau mengakui bahwa nubuatnya yang kedua itu salah lagi. Dia mengatakan nubuatnya benar. Kristus memang sudah datang kedua kalinya pada tahun 1914, tetapi
Tidak ada yang melihat. Dia datang secara rohani. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan kalau Kristus datang kedua kalinya, semua mata akan melihat. Dan saudara, 1914 lewat, dia tidak bertobat. Tuhan cuma memberi dia waktu 2 tahun. Tapi Tuhannya sabar tengah mati. Gagal sekali dibiarkan hidup. Gagal kedua kali dibiarkan selama 2 tahun. Dia tidak bertobat. Dia mati pada tahun 1916. Dan saya yakin dia pergi ke neraka yang tidak dia percayai. Saksi Yehova tidak percaya neraka. Musnah. Tapi saya yakin dia sekarang sudah bertobat. Karena dia ada di sana dan dia merasakan neraka. Tidak mungkin dia tidak tahu kalau neraka itu ada. Saudara yang bernubuat palsu, siapapun saudara, kalau saudara bernubuat palsu, biarlah cerita tentang Russell ini, pendiri Saksi Yehova ini, menjadi suatu peringatan supaya jangan saudara berakhir secara sama dengan orang sesat ini. Jadi saudara, kalau saudara mau katakanlah debat dengan orang agama lain, maka nubuat-nubuat yang digenapi secara sempurna dalam Alkitab kita ini sesuatu yang sangat penting untuk ditonjolkan. Karena mereka tidak bisa jawab, saudara. Tunjukkan kitab suci mau ada nubuat mana? Pengenapannya mana? Kalau ada nubuat murahan atau berapa atau apa? Tunjukkan. Orang Kristen seringkali mengadu Alkitab kita dengan kitab suci agama lain dengan cara yang bodoh. Misalnya, mengadunya dengan menunjukkan ajaran moral etika yang begitu tinggi dari Alkitab. Mereka juga bisa mengatakan dalam agamaku juga ada ajaran moral dan etika yang tinggi. Aku malah tidak boleh makan daging. Jahat itu. Kamu makan daging, bunuh binatang. Nah, padahal bunuh binatang memang tidak dosa, tapi bagi mereka dosa. Kita dianggap kurang bagus, kurang tinggi ajaran moralnya. Dan kalau kita misalnya tekankan ditempelin kanan berikan kiri, orang agama tertentu bilang itu gobloknya setengah mati malahan. Tolol itu, mana ada ditempelin kanan berikan kiri. Malah dihujat. Dan mereka juga bisa mengatakan dalam agamaku juga tuntutannya tinggi, moral etikanya juga tinggi. Yang bilang enggak siapa? Cara yang lain yang juga salah, menekankan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus atau dalam Alkitab dilakukan oleh siapapun. Saudara, semua agama punya mujizat. Jangan pikir enggak. Mereka dengan dukun dan sebagainya bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Misalnya Sai Baba itu ya, memang bukan agama betulnya ya, tapi apa itu aliran kepercayaan atau apa-apa. Sai Baba itu diklaim mujizatnya melampaui Kristus. Ya, saya pikir ya memang itu kelebihan ya berlebih-lebihan, tetapi tetap wah mujizatnya luar biasa. Jadi kalau kita mengklaim mujizat untuk keunggulan Alkitab kita, itu tidak bisa mutlak unggulnya. Mereka juga punya kok. Mau tekankan ajaran moral yang indah, mau tekankan mujizat, di agama lain semua juga ada. Kesembuhan penyakit, agama lain juga bisa. Kalau mau menekankan keunggulan Alkitab kita, pilihlah yang baru saya ajarkan ini. Dalam Alkitab kita ini dipenuhi mujizat-mujizat yang tidak masuk akal. Dan semua terjadi dengan sempurna. Dalam kitab suci yang lain, adakah yang seperti itu? Sudah mereka tunjukkan.
Dan nubuatnya penggenapannya bagaimana? Turut tunjukkan, saya kepengen lihat. Jadi ini kalau memang mau menggunakan untuk debat, maka gunakan nubuat-nubuat ini. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat ya. Bukti keempat bahwa Alkitab itu firman Allah. Alkitab tahu bahwa bumi ini bulat dan tidak disanggah oleh tiang-tiang. Jadi bulat dan enggak ngawang begitu ya. Tidak ada yang menggantung ataupun menopang. Nggak ngawang begitu ya. Dan tidak disanggah oleh tiang-tiang jauh sebelum manusia mengetahuinya. Dulu manusia itu anggap bumi ini datar kan. Lalu belakangan sebetulnya sebelum Columbus, tapi yang biasanya diklaim itu Columbus baru tahu ya. Tapi Alkitab sudah tahu jauh sebelum manusia tahu. Mari kita lihat dua ayat ini ya. Yesaya 40 ayat 22a. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Betul-betul dikatakan bulat. Bulat seperti bola maksudnya ya. Jadi dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Tapi penekanan saya bulatan bumi. Jadi Alkitab ini bisa tahu bumi ini bulat. Pada saat itu belum ada manusia tahu. Yesaya ini 700 tahun sebelum Kristus. Lalu kitab Ayub 26 ayat 7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Penekanannya yaitu bumi itu ngawang. Tidak ada tali-tali yang menggantung atau tiang-tiang yang menopang, lepas begitu ya. Gantung tapi tidak jatuh ya. Lah saudara, dulu manusia beranggapan bumi ini datar. Yang memang dianggap yang terkenal ya bukti ini. Jadi baru tahu bumi bulat pada abad 15. Tepatnya pada tahun 1492 pada waktu Columbus naik sebuah kapal. Terus akhirnya dia balik lagi ke tempat asalnya. Dan dari situ dipastikan bumi ini bulat. Tapi saya pernah membaca di Google ternyata sebetulnya sebelum Columbus tahu ada orang tahu, tapi tetap tidak sejaman dengan Yesaya tidak. Tapi yang betul-betul terkenal itu ini tahun 1492. Tapi ternyata Yesaya abad 7 sebelum Masehi itu kira-kira 2000 tahun sebelum Columbus. Dan penulis kitab Ayub itu lebih kuno lagi, tidak tahu kapan itu. Bisa sejaman dengan Musa 1500 sebelum Kristus. Tapi penulisannya mungkin bukan di situ. Biarpun Ayubnya bahkan mungkin hidup sejaman dengan Abraham. Saya tidak tahu kapan penulisan kitab Ayub. Tapi pasti jauh lebih kuno dari saya. Jadi memungkinkan 3000 tahun sebelum Columbus. Sekarang sudah dari mana penulis-penulis Alkitab itu mengetahui hal itu? Padahal pada saat itu tidak ada seorang manusia pun yang tahu. Jelas mereka tahu dari Allah. Baik Yesaya maupun Ayub itu. Sekarang kita melihat bukti yang kelima. Alkitab tetap terpelihara sampai sekarang. Padahal, poin A, Alkitab adalah buku yang paling kuno. Tidak ada buku yang setua Alkitab. Kitab Kejadian itu usianya kira-kira 3500 tahun. Kuno tapi terpelihara. Poin B, banyak orang menyerang Alkitab untuk menghancurkannya. Ada serangan yang bersifat fisik, hancurkan, bakar manuskrip-manuskrip, dan ada serangan yang berupa ajaran-ajaran sesat. Supaya dengan harapan kalau Alkitab diserang, orang tidak mau lagi, maka Alkitab musnah. Misalnya seorang bernama Tom Paine menulis sebuah buku yang berjudul The Age of Reason. Zaman akal gitu ya, kalau diterjemahkan. Dan dia menyerang Alkitab dan dia meramalkan bahwa bukunya akan laris di seluruh dunia. Sedangkan Alkitab hanya akan dijumpai di museum. Tetapi saudara, kenyataannya terbalik.
Yang terjadi kenyataannya sekarang ini Alkitab bisa dijumpai di mana-mana. Dan saya coba mau tahu saudara cari bukunya dia ini. Buku The Age of Reason itu yang hanya bisa dijumpai di museum. Tidak percaya coba cari bukunya. Mirip dengan cerita tadi. Seorang bernama Voltaire mengatakan, 100 tahun setelah kematianku Alkitab hanya akan ada di museum. Ternyata 100 tahun setelah kematian dia, tempat di mana dia mengucapkan kata-kata itu jatuh ke tangan Geneva Bible Society. Dan ruangan tempat dia mengucapkan kata-kata itu diisi penuh dengan Alkitab dari lantai sampai langit-langitnya. Diserang bagaimanapun, Alkitab tetap terpelihara. Jelas terpeliharanya Alkitab sekalipun diserang selama ribuan tahun secara fisik ataupun serangan dengan akal gitu ya, menunjukkan secara jelas bahwa Allah melindungi buku karangannya itu. Yang keenam, bukti yang keenam ini memang terus terang subjektif, saudara. Alkitab itu bisa berbicara kepada kita. Ini saya berikan kesaksian saya sendiri. Tapi saudara sendiri mungkin sering merasakan. Yang saya maksud berbicara, saya berikan tanda petik di sini ya. Jadi ini bukan berbicara dalam arti suara yang betul-betul kedengaran telinga. Tapi berbicara di dalam hati atau dalam pikiran kita. Pada waktu saudara bersaat teduh, pada waktu saudara membaca buku, pada waktu saudara mendengar khotbah, Tuhan bisa menggunakan firman itu untuk berbicara kepada saudara. Dan saudara betul-betul merasakan Tuhan bicara. Saya kira semua orang Kristen pernah merasakan hal-hal seperti ini. Saya berikan kesaksiannya. Yang pertama ini terjadi pada waktu saya sekolah teologi. Pada semester 1 itu ya. Saya baru masuk dan saya masih kacau bahasa Inggrisnya sehingga waduh payah sekali mau mengikuti pelajaran dalam bahasa Inggris, belajar dalam bahasa Inggris. Kalau saya menghafal sesuatu dalam bahasa Indonesia dalam 1 jam, dibandingkan saya menghafalkan sesuatu dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris ya, bahan yang sama, banyaknya sama. Maka saya butuh waktu 3 jam mungkin untuk menghafal dalam bahasa Inggris. Jelas lebih sukar menghafal dalam bahasa yang asing bagi kita. Apalagi waktu itu saya masih masih kacau sekali bahasa Inggrisnya. Dengar pelajaran di kelas itu setengah mati, tidak bisa nyatet itu pinjam catatan orang, saya fotokopi. Jadi saudara waktu itu waduh menderita nemen karena merasa tidak bisa mengikuti pada awalnya. Semester 1, semester 2 mulai lumayan, 3 dan terusnya makin lama makin bisa. Yang paling parah itu semester 1 dan waktu itu saya ada dalam keadaan yang down begitu ya. Dan pada waktu itu ada seorang teman Amerika, dia datang ke kamar saya, itu satu kamar satu orang. Tapi datang dan maunya belajar bareng. Tapi dia melihat keadaan saya yang down, dia tidak tahu bagaimana. Dia tahu-tahu membacakan 2 teks yang saya tuliskan di sini ini saudara, dari kitab Yesaya ini ya. Dan pada waktu dia membacakan teks itu, saya merasa seakan-akan Tuhan itu di hadapan saya dan berbicara melalui teks itu kepada saya. Saya akan bacakannya. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku.
saya kan mengeluh seakan-akan saya tidak diperdulikan sama Tuhan gitu ya. Tidak ditolong sama Tuhan. Dan ayat ini bicara, kenapa kamu bicara hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Lalu ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya waktu itu lelah dan merasa tidak berdaya. Betul-betul cocok sekali kepada saya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara, ayat ini jelas sekali menyuruh saya menanti-nantikan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Dia lalu loncat bacakan Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya tidak tahu kenapa dia loncat ini. Ya, saya tidak ngerti sama sekali. Dia bacakan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi engkau hai Israel, hambaku. Waktu itu saya kan calon hamba Tuhan, saudara ya. Dan saya sudah anggap diri saya hamba Tuhan. Pada waktu baca hambaku, saya merasa dia betul-betul bicara sama saya. Hai Yakub yang telah kupilih. Saya tahu saya jadi hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan, bukan mau saya. Dia memilih saya jadi hamba Tuhan. Jadi kata-kata yang telah kupilih itu sangat cocok untuk saya. Keturunan Abraham yang kukasih, dia kayaknya mengatakan aku mengasihi engkau. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Ingat saat itu ada di Amerika. Saya dari Indonesia berjalan ribuan kilometer sekolah teologi di Amerika. Kata-kata engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, telah kupanggil dari penjuru-penjurunya itu sangat cocok dengan kondisi saya, sangat berbicara kepada saya. Lalu dilanjutkan, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kalau sudah dipilih, dia tidak akan menolak. Lalu ayat 41, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagaimana ini tidak merupakan penghiburan bagi saya. Dia bilang jangan takut, jangan bimbang. Aku sertai engkau. Aku ini Allahmu. Aku akan teguhkan, aku akan tolong, aku akan pegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Waktu dia memberikan kata-kata itu, saya betul-betul kayak hampir nangis, saudara. Kok bisa kata-kata itu cocok dan merasa betul-betul bicara kepada saya. Dan saudara, bukan cuma pada saat itu. Selama 3 tahun, problem demi problem itu banyak, sekalipun problem bahasa itu mulai berkurang. Tapi problem yang lain, problem alergi saya di sana kan 3 tahun ya. 1,5 tahun pertama saya tidak ada masalah dengan alergi. 1,5 tahun yang terakhir saya mengalami masalah dengan alergi. Di sana itu kalau sudah musim rontok atau musim semi, maka banyak orang alergi karena serbuk bunga dan sebagainya itu ya. Dan saya terkena itu. Jadi setiap 3 bulan musim semi dan musim rontok itu justru masa kuliah. Saya seperti orang flu, agak meriang gitu, agak demam, pilek-pilek juga, seperti orang flu. 3 bulan bayangkan, dan itu selalu pada masa kuliah. Begitu musim seminya hilang, masuk musim panas, libur saya, sehat saya. Saya kerjaan fisik motong rumput 3 bulan. Masuk musim gugur, sekolah lagi, kuliah lagi, sakit lagi. Masuk musim dingin,
Tidak ada kuliah saya. Sembuh lagi. Jadi saudara, problem ini luar biasa banyak. Silih berganti, tumpuk-tumpuk, udah karu-karuan. Dan setiap kali saya down selama 3 tahun itu, saya ingat 2 teks yang teman saya berikan. Dan saya baca sendiri. Dan saya tidak tahu berapa kali saya mengalami problem. Saya baca, dan setiap saya baca, teks ini berbicara kepada saya dan menguatkan saya. Sehingga saya bisa bertahan terus 3 tahun dan sampai bisa lulus. Dan pada waktu sudah mendekati wisuda, saya panggil teman saya itu. Selama 3 tahun itu saya tidak pernah membicarakan teks ini kepada dia. Jadi teman-teman, tapi teman biasa saja. Tapi pada akhir dari 3 tahun, pada waktu sudah lulus, tinggal wisudanya atau setelah wisuda saya tidak tahu. Tapi pokoknya sudah hampir selesai dan hampir pulang. Saya panggil teman itu dan ngomong berdua. Lalu saya ajak dia membaca teks ini. Saya yang membacakan. Jadi dia mendengar. Lalu saya tanya pada dia. Setelah saya selesai membaca, saya tanya, kamu ingat teks ini? Enggak. Ada apa dengan teks itu? Dia tidak ingat sama sekali, saudara. Lalu saya katakan kepada dia, pada waktu semester 1, kamu ada di kamarku. Aku sedang down dan kamu memberikan teks ini. Kamu membacakan teks ini dan teks ini menghibur aku. Dan selama 3 tahun setiap kali aku down, aku baca dan menguatkan aku sampai sekarang. Dan aku berterima kasih kamu memberikan teks ini padaku. Dia sendiri senang. Wah, aku terima kasih kamu sharing seperti itu. Jadi tidak sia-sia apa yang dia lakukan. Tapi dia tidak ingat saudara apa dia lakukan itu. Contoh yang kedua saudara. Ini lebih kuno lagi. Poin B ya. Waktu itu saya dipanggil Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Jadi jauh dari sekolah teologi ini setelah ini masih 7 tahun lebih baru saya sekolah teologi. Jadi waktu saya dipanggil Tuhan itu dan saya memutuskan berhenti dari ITS tingkat 5. Saya di ITS tingkat 5 bagian elektro ya, dan saya sudah menyelesaikan semua mata kuliah. Selesai, lulus semua. Hanya tinggal membuat skripsi dan saya lulus jadi insinyur sebetulnya. Tapi pada waktu saya bergumul mau membuat skripsi, waktu itu jelas lagi-lagi masalah karena bahasa Inggris yang tidak becus, lebih tidak becus lagi dari tadi. Karena ini 7 tahun sebelumnya, atau bahkan 8 tahun sebelumnya. Saya bergumul. Dan lalu saya tidak mau ceritakan pergumulannya karena terlalu panjang. Selama 7 bulan, mulai pertengahan tahun 77 sampai awal tahun 78, Januari 78. Lalu selama 7 bulan saya bergumul, saya lalu mendapatkan keyakinan. Bukan hanya Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan, tapi Dia tidak menghendaki saya menyelesaikan ITS itu. Dan pada waktu saya memutuskan untuk menerima panggilan Tuhan itu, ayah saya marah. Dia seorang dokter dan bagi dia kesehatan itu nomor 1, tapi nomor 2 adalah studi. Dan saya anak laki satu-satunya, 4 kakak perempuan, saya terakhir satu-satunya laki. Mau berhenti tinggalkan studi di tingkat 5. Tadi dia marah, tapi dia tidak bisa apa-apa. Dia mau bujuk saya apapun, saya tidak mau. Tuhan manggil saya, titik. Lalu saudara, pada suatu siang hari, di rumah saya kedatangan seorang tamu, dan tamu itu family ya, keluarga,
Dan kalau ditinjau tingkat keluarganya, dia tingkatnya di atasnya ayah saya, sehingga ayah saya panggil dia Om. Tetapi umurnya dia lebih muda sedikit dari ayah saya. Tapi tingkatnya lebih tinggi, jadi tetap panggil Om. Dan di keluarga saya tuh sering bicara dalam bahasa Belanda ya. Dan mereka saya tahu, saya bisa ngerti, tapi saya tidak bisa bicara. Cuma saya bisa ngerti. Mereka ngerasani saya, membicarakan saya, dan ayah saya bilang, gila itu. Itu tingkat 5, dia tinggal mau jadi pendeta, gila kan. Saya diamkan saja, dia mau marah, dia mau apa, ya terserah. Lalu tibalah waktunya makan siang. Dan pada saat itu di keluarga saya kalau makan siang, hanya makan siang, makan malam enggak. Kami awali makan siang itu dengan membaca buku saat teduh. Nah, karena dalam keluarga saya ada yang Kristen, ada yang Kristen KTP, ada yang tidak Kristen sama sekali. Maka yang Kristen ini bergiliran, hanya 3 orang kalau tidak salah, bergiliran memimpin saat teduhnya. Hanya memimpin doa, lalu baca buku saat teduh, lalu doa, dan sekaligus doa untuk makan. Hanya itu saja. Paling-paling ya 5-10 menit. Tidak akan lebih dari itu. Dan pada waktu itu, pas giliran saya, memang jadwalnya ada. Itu pas giliran saya bukan minta saya yang tidak. Dan waktu giliran saya juga tidak milih saat teduhnya diambil dari mana. Buku saat teduhnya itu sudah ada. Tanggal berapa ya diambil tanggal itu, dan saya tidak melihat lebih dulu. Ya saya berdoa biasa karena memang tugas saya memimpin waktu itu. Saya berdoa biasa, lalu baca buku saat teduhnya. Ternyata saudara, ayat dari buku saat teduh itu diambil dari Kisah Rasul 26 ayat 24 ini. Yang berbunyi ini. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Lalu saya membacakan renungan dari buku saat teduh itu. Dan renungan itu mulai dari awal mengatakan, orang Kristen sering dianggap gila oleh dunia. Tetapi sebetulnya bukan orang Kristen yang gila, tetapi dunialah yang gila. Saudara mau anggap ini kebetulan? Ayah saya baru kata-kata saya gila kepada keluarga itu, famili itu. Dan sekarang firman Tuhannya mengatakan orang Kristen sering dianggap gila oleh dunia, tetapi sebetulnya bukan orang Kristen yang gila, dunialah yang gila. Waktu saya membacakan itu saya betul-betul merasa luar biasa terharu. Kok bisa-bisanya Tuhan bela saya dengan buku saat teduh model seperti itu, kata-katanya bisa begitu cocok, tidak ada kemungkinan kebetulan seperti itu. Jelas pada waktu siapapun menulis buku saat teduh itu, mengarang buku saat teduh itu, tidak tahu kapan. Tuhan sudah mengetahui ini akan dibaca oleh anaknya yang dikatai gila, dan orang itu sudah dipimpin oleh Tuhan untuk menulis seperti ini, sehingga cocok betul-betul bicara kepada saya. Saya tidak tahu bicara bagaimana Pak ayah saya. Saya tidak tanya dia. Mestinya akan bicara juga pada dia kalau dia tidak. Kecuali dia sangat tidak peka ya. Kalau dia peka mestinya bicara. Dan dia mestinya tahu saya tidak mengada-ada buku renungannya, itu tahu dia. Saya tidak tanyakan apa-apa. Saya hanya merasa Tuhan bisa bicara seperti itu, cara yang luar biasa. Sekarang kita masuk dalam poin 4, ini tinggal sedikit. Kalau Alkitab itu memang firman Allah, dan saya percaya memang Alkitab adalah firman Allah, maka apa konsekuensinya saudara? Apa konsekuensi dari fakta bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Satu hal yang perlu ditekankan adalah saudara,
Kalau kita memang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, kita juga harus percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah. Ini hanya pakai logika saja, saudara ya. Kita tahu dalam dunia ini banyak agama. Dan semua agama mempunyai kitab sucinya sendiri-sendiri. Dan setiap agama mengakui kitab sucinya sebagai firman Allah. Tetapi saudara, ini sesuatu fakta ya. Kitab suci dari agama yang satu bukan hanya berbeda, tapi bahkan bertentangan dengan kitab suci dari agama yang lain. Maka tidak ada kemungkinan secara logika semua kitab suci itu benar dan semua kitab suci itu adalah firman Allah. Itu tidak bisa. Dua hal yang bertentangan tidak bisa dua-dua benar. Paling banyak satu yang benar, salah dua-dua bisa. Allah itu esa. Kalau Allahnya itu banyak, maka bisa ya. Kepada agama A dia berikan kitab suci A. Kepada agama B, Allah yang lain memberikan kitab suci B. Bisa kalau Allahnya banyak, tapi kita percaya Allah itu esa. Dan dia itu tidak bicara dengan lidah yang bercabang. Dia bukan pendusta. Kalau dia bicara dengan lidah bercabang bisa. Kepada A dia mengatakan yang benar itu A, kepada B dia mengatakan yang benar itu B. Dia memang pendusta kalau begitu. Tapi saudara, kita tidak percaya Allah seperti itu, bukan. Kita percaya Allah itu esa. Dan dia bukan pendusta. Dan karena itu, hanya bisa ada satu kitab suci saja yang betul-betul adalah firman Allah. Kalau kita mengakui Alkitab kita adalah firman Allah, kita tidak boleh mengakui kitab suci agama lain manapun juga sebagai firman Allah. Tidak bisa. Kalau kita memang mengakui Alkitab kita adalah firman Allah, ya hanya Alkitab kita yang adalah firman Allah. Yang lain bukan. Ini logika. Berbeda, bertentangan. Tidak bisa yang satu firman, yang lain bukan. Dan karena itu, karena memang yang sungguh-sungguh firman hanya Alkitab kita, maka jangan menggunakan kitab suci agama lain sebagai dasar ajaran kita. Dalam berdebat atau apapun, gunakan kitab suci kita sendiri. Dalam berkhotbah, gunakan kitab suci kita sendiri. Tidak ada gunanya saudara belajar hermeneutics secara luar biasa hebat. Saudara belajar homiletics, ilmu berkhotbah secara hebat dan bisa menguasai semua bagus. Kalau dasarnya ini kacau balau, lalu saudara dalam khotbah ternyata menggunakan kitab suci agama lain, saudara bukan memberitakan firman. Semua hermeneutics dan homiletics itu tidak ada gunanya sama sekali. Kacau balau, tidak karu-karuan. Karena itu saudara, perhatikan kalau saya debat dengan orang seberang. Saya tidak pernah mau debat dengan orang seberang dengan menggunakan dua dasar. Alkitab dipakai, kitab suci mereka juga dipakai. Tidak mau saya. Ada banyak yang mau dan menurut saya itu tolol yang mau. Karena dua ini berbeda, bagaimana mau diadu? Berdebat menggunakan Alkitab dan kitab suci lain sebagai dasar secara bersamaan, menurut saya itu sama seperti orang pertandingan pingpong mau diadu lawan orang badminton dan masing-masing menggunakan peraturan dari pingpong dan badminton sendiri-sendiri. Saya tanya, bisa diadu enggak? Siapa yang menang?
Juara dunia pingpong diadu lawan juara dunia badminton dan masing-masing pakai peraturannya sendiri. Yang pemain pingpong pakai peraturan pingpong, yang pemain badminton pakai peraturan badminton. Yang menang kira-kira siapa? Petinju diadu sama perenang. Yang menang siapa, saudara? Sama-sama pakai peraturannya sendiri. Bisa ada yang menang? Bisa diadu. Diadu saja tidak bisa, kok ada yang menang dari mana? Jadi orang mau debat menggunakan dua dasar. Menurut saya orang itu tidak punya logika. Dan karena saya tidak percaya kitab suci yang lain, saya hanya mau berdebat menggunakan Alkitab kita sebagai dasar. Mau begitu baik, tidak mau ya sudah, tidak usah debat sama saya. Ini adalah sesuatu yang logis, bukan sikap fanatik yang picik atau ekstrim. Tidak bisa ada dua dasar. Firman Tuhan itu atau Alkitab kita atau kitab suci yang lain. Salah satu. Pada waktu kita percaya Alkitab kita adalah firman, tidak bisa kita pakai yang lain. Ada banyak orang konyol ngajar membuktikan menggunakan kitab suci lain, mau membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Ada apa pakai kitab suci lain? Orang agama lain sering menggunakan ayat-ayat kita, katanya ini nubuat tentang Muhammad dan sebagainya. Saya tidak pernah menggunakan kitab suci lain manapun mengatakan di sini nubuat tentang Yesus, di sini membuktikan keilahian Yesus dan segala macam omong kosong. Tidak. Saya hanya percaya Alkitab saya. Dan saya mengajar berkhotbah hanya menggunakan Alkitab saya. Jangan gunakan kitab suci lain. Ini logis. Bukan sikap fanatik yang fisik, ekstrem, dan sebagainya. Dan kalau tetap dikatai sebagai fisik atau ekstrem, saya cuma katakan satu pernyataan. Go to hell. Saya tidak peduli dengan pandangan. Saya tetap berpegang pada pedoman yang saya ajarkan ini. Cuma ada satu kitab suci yang adalah firman Allah. Saya percaya itu adalah Alkitab saya, dan karena itu saya tidak mau gunakan kitab suci agama lain. Sampai di sini pelajaran ini, dan pada session session pertama bagian 4 yang akan datang, saya akan mengajarkan tentang kanon Alkitab. Kanon dan pengkanonan kitab-kitab mana yang dimasukkan dan tidak dimasukkan dan sebagainya. Pelajaran ini sampai di sini saja. Terima kasih.